Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita ada di Purbalingga. Kita tadi malam habis nganterin seekor merak ya ke Purbayasa. Ya, kita sekarang sama Pak Junjung. Sehat Pak Junjung? Sehat, alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu. Iya. Oke teman-teman, ini aku lagi nggak enak badan sebenarnya. Cuman kita mumpung ketemu Pak Junjung dan terus terang Pak Junjung ini salah satu orang yang buat saya inspirasi. Saya banyak mendapatkan inspirasi dan termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Karena memang kita udah lama ya Pak Junjung, udah cukup lama dan saya berkembang banyak secara mental dan pemikiran karena banyak berdiskusi sama Pak Junjung. Nah, teman-teman, kita perkenalan dulu Pak Junjung. Ya. Terima kasih, selamat siang, selamat berjumpa di Taman Wisata Purbasari Panjuran Mas yang berlokasi di Desa Purbayasa, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Salam lestari buat pemirsa semuanya. Nama saya Junjung, kebetulan saya Ketua FKKPA Jawa Tengah dan Jogja. FKKPA adalah Forum Kerjasama Kebun Binatang dan Akuaria yang ada di Jawa Tengah sama Jogja. Oh, Jawa Tengah dan DIY. Iya, betul. Anggotanya kita juga banyak kok. Mungkin ada GLSU, Purbasari Panjuran Purbalingga, ada yang di Semarang juga, ada yang di Kendal, kemudian ada di Wonogiri juga. Wow. Dan itu jumlahnya ada berapa orang? Ada berapa wisata Pak Junjung? Totalnya? Kebetulan itu berkecimpungnya di Lembaga Konservasi Penangkaran gitu. Itu mungkin sekitar ada 22. 22. Iya, baik Lembaga Konservasi, Penangkaran, dan ada sebagian hotel dan restoran. Oh, ada hotelnya juga. Nah, Dan kebetulan juga saya di Purbalingganya Ketua BPC PHRI Kabupaten Purbalingga. itu apa itu Pak? Hotel dan restoran. Hotel dan restoran. Iya, jadi ada kebetulan ditunjuk itu, jadi ya nggak maulah kita coba itu. Oke, keren-keren ya. Jadi memang Pak Junjung ini memang panutan panutan semua orang dan karena mungkin saya itu terinspirasi gini Pak Junjung. Mungkin teman-teman lain juga ya, mungkin anggota-anggota wisata DIY dan Jawa Tengah itu juga mungkin melihat sosok Pak Junjung itu memang sosok yang memang menginspirasi dan juga punya banyak seorang visioner sih Pak Junjung. Itu yang saya lihat. Iya. Mungkin teman-teman yang lain juga sama yang akhirnya mengetuai semuanya. Sebenarnya gini ini kan sifatnya saling kerjasama aja. Oh. Kerjasama, kemudian ada saling mengisi lah. Iya. Kita sama-sama belajar. Iya. Sama-sama belajar, poinnya di situ. Nah, Pak Junjung, untuk Purbasari atau Purbayasa ini, iya. Pak. Pancuran Mas Purbasari. Itu berdiri tahun berapa toh Pak Junjung? Ini berdiri dulu dari tahun 2021. 2021. Wow. Dulu kecil ya, dulu kita karena ini hobi orang tua dulu awal mulanya. Oke. Kita sama-sama di Jakarta. Kemudian hobi orang tua itu ikan, kemudian kalau sekedar hobi kan operasionalnya besar nih. Iya. Akhirnya kita kembangkan jadi wisata. Oke, Gitu ya. berawal dari ikan. Dari ikan. Oh. Dulu kita juga nggak berpikir untuk besar ya. Iya. Dulu lokasi hanya berapa ribu, 6.000, sekarang sudah 70.000. Jadi 70.000. iya, meter, jadi 7 hektar apa ya? 7 hektar. Iya, Wow. dulu kan baru setengah hektar lebih sedikit. Iya. Dan itu dari tahun 2021. 21 ya, itu memang pengembangan Iya. terus ya. Dan hewan pertama yang ada di sini itu apa Pak Junjung? Dulu pertama ikan. Ikan Iya, jenis apa? Arapaima, Arapaima. Iya. Nah, sekarang ikan dulu bisa dari luar bisa masuk ke Indonesia. Sekarang kan untuk jenis-jenis Arapaima dilarang. Dia ini teman-teman ya, jadi ada bedanya hewan dilindungi dan hewan terlarang. Jadi gini. Iya. Jadi ada hewan yang dilindungi. Iya. Ada hewan yang dilarang juga. Nah, Oke. kita dua-duanya ada di sini semua. Gitu. Dan bedanya hewan terlarang dan hewan dilindungi itu apa Pak Junjung? Secara hukum? Dilindungi itu ya membantu negara ya untuk lembaga konservasi Iya, ya, penyelamatan lah. Iya. Penyelamatan satwa yang sudah mau punah, Iya. kemudian kita lestarikan, kemudian bisa berkembang biak harapannya ya. Oke, itu yang tadinya dilindungi. Ya, yang dilindungi harapannya ke depannya sudah nggak dilindungi. Kalau mungkin ada partisipasi dari masyarakat yang untuk pengembangan atau penyelamatan, kemudian ada pengembang biakan gitu. Nah, kemudian yang dilarang itu satwa yang memang
mengancam habitat lokal atau mungkin invasif. Iya, invasif ya. Oke. Itu kebanyakan itu ikan ya. Ikan. Ada arapaima, alligator, piranha, itu yang sebenarnya nggak boleh. Nggak ya. boleh. Tapi ada di Purbasari ini karena untuk edukasi. Oke. Soalnya begini, anak-anak paling kan di sini kan wisata pendidikan ya. Iya. Di situ melihat ikan arapaima ini dilarang, kemudian piranha dilarang dan sebagainya. Dilarang itu alasannya apa? Jadi mereka harus tahu. Oke. Gitu, ya. Itu salah satunya begitu. Oke, teman-teman. Jadi ikan arapaima Arapaima. arapaima ini mulai dilarangnya itu kan kalau nggak salah mulai sejak ada pelepasan di Bengawan Solo itu, atau sebelumnya udah dilarang? Sudah. Oh, mungkin sudah dilarang. dibatasin ya. Oh. Begitu ada pelepasan itu mungkin udah mulai dilarang. Kan sempat viral itu ya. Iya, Sempat viral. Jadi ada oknum tidak bertanggung jawab. Jadi dia mungkin sudah nggak bisa meliharanya karena udah Iya, besar iya, dan betul. makannya banyak. Akhirnya inisiatifnya nggak bagus tuh dilepas di Sungai Bengawan Solo. Akhirnya karena dia invasif, dia memakan ikan-ikan lokal. Iya. Akhirnya dia menghabisi ikan-ikan lokal yang akhirnya mengancam habitat hewan-hewan asli di situ. Nah, akhirnya sekarang digaungkan bahwa ini hewan terlarang yang tidak boleh dijual belikan Iya, bebas. kecuali untuk edukasi ya. Kecuali untuk edukasi. Wah. Nah, Pak Junjung, di Purbasari ini tuh sekarang hewannya udah totalnya udah berapa ekor, Pak Junjung? Ikannya sudah lengkap ya, banyak. Jadi Oke. ada ikan yang dilindungi juga ada ikan ya. Iya. Kemudian yang dilarang ada, kemudian ikan yang bisa dikembangbiakkan gitu. Oke. Ya, terus kemudian berkembangnya kita ke penangkaran. Kita ada penangkaran merak. Oke. Semua jenis burung yang dilindungi Iya. maupun burung yang tidak dilindungi. Oke. Kita ada Udah. izinnya. Udah ada semua. Totalnya ada berapa ekor, Pak Junjung? Kehitung nggak? Banyak, luar biasa Nggak, banyak. nggak ya. ngitung, nggak ngitung. Tapi Nah, jenisnya yang jelas untuk kita burung mamalia juga ada. mamalia ada, aves juga ada. Jadi Aves di juga sini ada. tuh komplit sih sebenarnya ya. Ada merak hijau, merak biru, merak putih, kemudian Iya. ada kasuari. Iya. Kemudian kalau merak kita rata-rata sudah berhasil semua. Iya. Bisa kita tangkarkan. Kemudian ada mamalia, ada arsa totol, rosa timur. Oh. Kemudian sitatunga. Sitatunga. Apa itu? Itu sitatunga itu jenis ikan yang kok ikan. Rusa juga, Rusa, tapi rusa. dari luar. Oh, tapi ada nanti. Ada, Nanti ada. kita lihat teman-teman ya. Kita lihat nanti. Nah, Pak Junjung, kalau kita melihat wisata ya, kita bicara wisata. Kita kan sempat mengalami masa-masa paceklik corona nih, Ya, pandemi. Efek pandemi di Purbasari ini kemarin seperti apa sih efeknya, Pak Junjung? Jadi banyak sekali ya dampaknya itu waktu pandemi itu kita 2 tahun ya. 2 tahun itu kan off, Iya, nggak ada pengunjung masuk. Sedangkan operasional butuh. iya, Baik itu untuk karyawan, kemudian untuk operasional pakan satwa, itu kan yang luar biasa ya. iya. Tapi kita coba untuk bertahan lah ya, bertahan karena itu demi penyelamatan juga. Iya. Kemudian juga bagi teman-teman yang lain ya kita memang ada yang mampu bertahan, ada juga yang subsidi juga ya. Iya. Nah ini kendala buat kita semua. Tapi begitu kita buka selama 2 tahun, kita sudah mulai ada pemasukan untuk operasional. Iya. Gitu. Dan strategi apa sih untuk bertahan kemarin? Strateginya seperti apa untuk di Purbasari dan sebagai Pak Junjung sebagai ketua yang mengayomi hampir semua wisata se-DIY dan Jateng. Strategi apa sehingga saya melihat banyak sekali wisata-wisata di Jawa Timur, terus di Jawa Barat itu gulung tikar, Pak Iya, Junjung. Nah, di Jogja DIY itu, di DIY dan di Jawa Tengah itu cukup menarik ya, karena dengan kondisi yang sangat ekstrim seperti itu masih banyak yang masih eksis sampai sekarang dan seperti seolah-olah nggak efek. Nah, ini kita pengen ngerti nih, Pak Junjung. Jadi gini, untuk pengelolaan biasanya itu kan ada swasta murni, Iya, kemudian ada dikelola dari Pemda oke. atau mungkin pemerintah ya. Iya, Kemudian dari Pemda ada yang mengelola Pemda langsung, ada juga yang lewat BUMD. oke. Iya kan? Semacam BUMDes gitu ya, Bu. seperti itu. Nah, kebetulan oke. itu memang kemarin teman-teman sempat kesulitan ya, kita jadi sering diskusi,
gimana cara mempertahankan di Purbasari aja contoh nih. Iya. Arapaima kita kan banyak ya, karena memang itu sumbangan dari masyarakat yang memang karena satwa dilarang akhirnya masuk ke Purbasari, termasuk ada alligator atau apa, jadi Iya, banyak iya, iya. ikan. Kita kan butuh untuk pakan satwa, pakan ikan. Nah selama pandemi kita kan nggak ada pemasukan sama sekali, Iya. jadi kita bisa apa ya, di pakan itu diminimaliskan dalam arti gini. Yang dulu itu Arapaima pakannya air tawar, ikan Iya. air tawar. Air tawar kan harganya mahal ya. 1 kilo itu bisa 23.000 lele. Iya. Kemudian saya siasati dengan ikan laut. Oh. Ikan laut kan mungkin, tapi uji coba dulu ya. Karena air tawar dikasih ikan laut. Tapi ternyata itu juga mau. Jadi kita siasati dengan ikan laut. Kita ambil karena harganya separuhnya sendiri. Oh. Kalau air tawar itu harganya 23, kalau ikan laut itu cukup 11.000, 12.000. Jadi betul-betul ekonomi sekali. Nah, Iya, iya. kemudian kita diskusi sama teman-teman juga yang ada di Jawa Tengah juga. Bukan saya mengayomi ya, kita Iya, hanya koordinasi iya, aja. iya, Nah, itu kita cari bantuan juga. Kebetulan ada yang dari India, yang Oh. mungkin apa ya? Peduli ya. Itu ada bantuan-bantuan ke terutama yang lembaga konservasi atau penangkaran yang betul-betul agak kesulitan. Jadi kita konsentrasi ke teman-teman yang betul-betul kesulitan gitu. Iya, iya, iya. Tapi bagi yang sudah kuat seperti GLSO dan sebagainya, mereka bisa mandiri lah gitu. Malah mereka bisa membantu ke tempat lain gitu. Bagi teman-teman yang merasa kuat atau mampu, kita juga keliling ke anggota, kita bisa bantu apapun yang bisa kita bantu, termasuk mungkin pakan, walaupun itu hanya 1 hari atau 2 hari. Kemudian bantuan dari Indian itu rutin mungkin tiap lembaga nanti kita gilir kemana gitu. Iya, iya. Wow. Terus Pak Junjung, dari semua yang udah dari 2001 nih, 2001 ke 2023 ya Pak Junjung ya. Setelah sudah apa yang dilewati oleh Purbasari, kedepannya itu gagasan atau plan Pak Junjung tentang Purbasari itu mau kemana Pak Junjung? Karena aku dengar nih, aku dengar Pak Junjung lagi bangun museum. Ya Pak Junjung. Itu kaitan juga dengan ini Purbasari atau berbeda? Itu satu grup ya. Oh, satu grup. Satu grup. Nanti kita coba pengembangan lagi lah untuk edukasi yang jelas. Edukasi, kita tetap konsen di edukasinya. Wow. Kemudian mau nggak mau memang objek wisata itu kalau saya perhatiin banyak yang buka tiap hari, banyak juga yang tutup tiap hari, gitu kan? Oke. Karena persaingannya semakin banyak. Terus kemudian juga betul-betul kita harus wisata itu diharapkan untuk berkelanjutan. Iya. Wow, jadi teman-teman kita kan sering bahas ya desa wisata yang ada di tempat kita ya. Jadi sebenarnya motivasi utama saya bikin desa wisata itu untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan juga mengedukasi, karena saya terinspirasi dari Pak Junjung. Nah, kita juga sebenarnya lagi proses bikin wisata Pak Junjung. Ternyata wisata yang dikelola masyarakat itu nggak segampang yang saya bayangkan. Karena bukan hanya bikin wisatanya, tapi yang paling penting, ternyata yang paling utama adalah membangun mental masyarakatnya. Betul, ya. Ternyata susah banget karena mereka tidak terbiasa dan mereka tidak memiliki gagasan wisata itu apa sih, keuntungannya berapa dan sebagainya, yang akhirnya ternyata bangun wisatanya itu susah, tapi lebih susah lagi bangun cara berpikir masyarakat. Jadi udah 3 tahun Pak Junjung, sejak kita ngobrol, aku masih ingat banget, pernah diskusi di kantornya Pak Junjung tentang masalah wisata dan sebagainya. Terus aku akhirnya punya kerentek, aku punya penangkaran besar di sana dan aku pengen mengabdikan diri ke masyarakat, bahwa masyarakat bikin desa wisata, tapi untuk hewan-hewannya kan punya aku dan itu semua free, ditonton orang, silakan berbayarnya ke masyarakat. Gitu ya. Ternyata udah 3 tahun belum jalan juga Pak Junjung, ternyata susah. Ya memang itu perlu berproses. Butuh proses ya. Jadi saya senang banget ketika ada pengiriman hewan ke tempat-tempat wisata dan bisa ketemu ownernya langsung atau pemiliknya itu. Saya selalu memposisikan diri sebagai gelas kosong Pak Junjung, karena saya pengen banyak belajar. Saya masih sangat muda untuk
apa ya, terlalu ambisius, semua harus jadi hari ini. Jadi saya membayangkan mungkin saya hanya memasang pondasi-pondasi yang mungkin akan diteruskan oleh orang lain suatu saat. Ya betul. Jadi saya tidak mau terlalu ambisius untuk semua harus jadi sekarang. Jadi saya berproses dan saya harus lebih matang lagi. Nah, ketemu Pak Junjung kayak gini tuh kita menjadi lebih matang, teman-teman. Jadi gini Mas, nanti silahkan aja Iya. study banding di sini boleh. Wow. Yang bisa diadopsi Adopsi. apa silahkan aja. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti untuk menyemangati teman-teman, Iya. mau 1 hari, 2 hari, silahkan aja. Oke, siap Pak Junjung. Ya, Wow. kita memang di asosiasi juga begitu. Jadi Iya. seandainya kita butuh tenaga kita yang mungkin belum belum Kompeten. terbiasa, kita ada pelatihan Iya, kemana iya. gitu. Oke, Jadi oke. dengan anggota itu kita saling mengisi. Saling mengisi dan saling belajar ya Pak betul, Junjung ya. ya. Dan untuk masuk ke anggota itu gimana Pak Junjung? Apa nek status kayak saya gini sedang membangun desa wisata itu boleh nggak Pak Junjung? Boleh banget. Oh, boleh banget. Boleh banget. Boleh kita banget. nanti jadi anggota kita. Siap, kita siap, nanti siap. ada kerjasama. Kita kan jadi gini. Tiap tahun kita ada pelatihan. Oke. Ya. Setahun itu bisa 2 kali atau 3 Oke. kali. Tapi kemarin ini kan baru setelah pasca pandemi itu kita nanti ada beberapa pelatihan. Iya. Contoh nih ada pelatihan dokter hewan kemarin di GLSU ada. Iya. Terus pelatihan tentang manajemen marketing, ya Iya. kan. Terus nanti mungkin ada pelatihan tentang untuk teman-teman yang pelaku pariwisatanya. Iya. Tuh. Jadi banyak kok, banyak Oke. untuk edukasi. Terus kemarin ada pelatihan K3. K3 itu apa Pak? K3 itu kemudian kemarin ada penyelamatan. Oh. Terus kemudian ada untuk ini penanggulangan pemadam kebakaran, pelatihan Iya, gitu. iya. Jadi banyak banget kok kalau ini. Soalnya aku membayangkan awalnya kan Pak Junjung. Awalnya aku pengen desa wisata itu ya semacam wisata umum ya. Terus akhirnya sekarang saya mengalami pergeseran. Saya coba untuk concern di off-street. Karena kalau kita bicara mini zoo kan mungkin banyak yang lebih besar, banyak yang lebih banyak, komplit dan sebagainya. Terus akhirnya saya coba untuk concern ke off-street. Karena Iya. kebetulan di Masin Farm itu off-streetnya berhasil Pak Junjung. Iya. Dan alhamdulillah mungkin salah satu yang berhasil itu adalah kita di Indonesia. Gitu ya. Karena off-street susah banget. Iya. Dan kita alhamdulillah bisa. Nah, kita pengen akhirnya ngambil segmen itu yang mungkin kita kalah secara modal, kita secara semuanya kita kalah, tapi mungkin kita punya keunggulan bahwa di sini off-streetnya Betul. berhasil. Nah, kita mau concern itu Pak Junjung. Nah, jadi mohon doanya ya Pak Junjung. Ya, insya Allah mudah-mudahan itu Siap, berkembang siap, terus siap. outreach-nya. Amin. Amin, Kemudian kita juga selalu belajar terus kok. Amin. Pak Junjung, ini aku boleh keliling-keliling? Boleh silakan. Nanti ditemani Pak Junjung atau ada orang yang bisa kita? Boleh. Itu tadi silahkan aja. Oke, siap. Teman-teman, kita sekarang keliling-keliling ke Purbasari, kita lihat-lihat isi dari wisata di Purbasari ini apa aja. Dan ini ada di mana nih? Desa Purbalingga. Desa Purbayasa, Purbasari. Jadi ini salah satu, bukan salah satu ya, ini wisata tertua ya di sini. Iya, dulu mungkin di Purbalingga kita yang perdana ya. Perdana. Jadi ini Perdana, kemudian kita bisa bertahan 22 tahun ini luar biasa. Iya, kan? makanya disitulah kita harus belajar. Karena untuk memulai itu nggak gampang, tapi lebih sulit lagi mempertahankan. Betul Sulit itu. banget itu, apalagi 22 tahun sudah menjadi bukti dan tidak perlu lagi dijelaskan. Karena banyak wisata baru buka cuman 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan mungkin cuman 10 tahun dah selesai. Iya, Karena ya tadi itu, karena terlalu mentah. Oke teman-teman, diskusi sama Pak Junjung sudah cukup banyak ya. Pak Junjung juga ada acara kayaknya. Nah, kita sekarang keliling-keliling, kita lihat-lihat apa saja sih yang ada di Purbasari. Terima kasih. Yuk.